Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Sirah Nabawiyah, kisah Rasulullah dimanapun berada, ini kami doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Umi Nini Gawat bekerja sama dengan GN YouTube channel. Maka Umi Nini minta jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan bagikan. Terima kasih. Masih dalam pandemi COVID-19, kita ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu 5M. Setiap keluar rumah, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ditambah olahraga, makan yang cukup agar badan sehat walafiat. Amin. Kita mulai dengan bab 105, kisah Rasulullah hari ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bani Nadir pun tercekam dan takut dan bingung. Tidak ada pilihan lain bagi mereka selain menyiapkan diri untuk pergi. Mereka mulai mengemas barang-barangnya ke atas unta-unta mereka. Ketika Abdullah bin Ubay datang, gembong orang-orang munafik itu berkata, "Kuatkan hati kalian, bertahanlah dan jangan tinggalkan rumah kalian. Aku mempunyai 2.000 orang yang siap bergabung di benteng kalian. Mereka siap mati demi membela kalian." Itu kata daripada Abdullah bin Ubay, yaitu gembong orang munafik. "Jika kalian diusir oleh kaum muslimin, kami juga akan pergi bersama kalian dan sekali-kali kami tidak akan patuh kepada seseorang untuk menyusahkan kalian. Jika kalian diperangi, pasti kami akan membantu kalian," kata gembong munafik tadi. Orang-orang Bani Quraisyah dan sekutu kalian dari Ghatafan tentu juga akan mengeluarkan bantuan kepada kalian. Mendengar ini, orang-orang Bani Nadir pun mengurungkan niatnya untuk pergi. Rasanya percaya diri mereka bangkit lagi dan mereka pun siap bertempur. Tindakan Yahudi Bani Nadir adalah pelanggaran perjanjian damai dengan kaum muslimin. Dari Al-Quran disimpulkan bahwa kaum muslimin harus menyatakan perang dengan pihak yang berkhianat pada perjanjian, dan kaum muslimin harus membatalkan perjanjian dengan pihak yang terlihat patuh pada perjanjian tapi terus-menerus merongrong dan menimbulkan bahaya. Akhirnya Bani Nadir terusir. Huyai bin Akhtab, pemimpin dari Bani Nadir, mengirimkan utusan kepada Rasulullah SAW untuk mengatakan bahwa kami tidak akan keluar dari tempat tinggal kami, berbuatlah menurut kehendakmu. Rasulullah SAW dan para sahabatnya bertakbir dan berangkat ke perkampungan Bani Nadir. Bendera pasukan diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib, sedangkan pemerintahan Madinah dipercayakan kepada Ibnu Ummi Maktum. 12 malam lamanya pasukan muslim mengepung dan bertempur. Orang-orang Bani Nadir bertempur dengan gigih dan dari rumah ke rumah. Setiap kali sebuah rumah sudah tidak bisa dipertahankan, mereka robohkan rumah itu dan mundur ke rumah berikutnya. Namun bantuan yang dijanjikan oleh Abdullah bin Ubay tidak juga tiba. Untuk lebih menekan lawan, Rasulullah SAW memerintahkan agar para sahabat menebangi dan membakar kebun-kebun kurma milik Bani Nadir. Orang-orang Bani Nadir memprotes keras, "Muhammad, Tuhan melarang orang berbuat kerusakan. Tuhan cela orang yang berbuat begitu, akan tetapi mengapa pohon-pohon kurma kami ditebangi dan dibakar?" Kemudian turunlah firman Allah SWT untuk menjawab kata-kata
Yahudi itu, yaitu surat Al-Hasyr surat 59 ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah, dan karena dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Setelah itu pertempuran tidak berlangsung lebih lama. Semangat orang-orang Yahudi pun luruh, berserakan seperti dedaunan kering yang berterbangan. Mereka pun membuat pernyataan menyerah, Muhammad, kami siap pergi dari Madinah. Rasulullah SAW memberikan kesempatan kepada mereka untuk pergi dengan membawa segala harta benda yang dapat dimuat ke atas seekor untanya. Sisanya disita kaum muslimin, termasuk senjata dan perlengkapan perang sebanyak 50 baju besi dan 340 bilah pedang menjadi milik kaum muslimin. Hanya 2 orang Yahudi yang memilih masuk Islam, yaitu Yamin bin Ahmad dan Abu Sa'ad bin Wahab. Harta kedua orang itu dikembalikan kepada mereka. Perang Bani Nadir ini terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 4 Hijriah, yaitu Agustus 625 Masehi. Setelah terusir, Bani Nadir pindah ke Khoibar. Dari sana mereka meneruskan tindakan memusuhi kaum muslimin dengan gigih. Merekalah yang kemudian menghasut dan mendorong Quraisy mengerahkan pasukan yang sangat besar untuk menyerang Madinah. Tanah-tanah milik Bani Nadir bukanlah tanah harta rampasan perang yang bisa dibagikan, melainkan menjadi milik Rasulullah SAW. Pembagian tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada Rasulullah SAW. Setelah menyisihkan hak kaum kafir dan miskin, beliau membagi-bagi tanah itu untuk kaum muhajirin yang hidupnya menumpang dan tidak mempunyai tanah garapan. Dengan demikian kaum muhajirin ini bisa mandiri tanpa harus lagi menggantungkan hidupnya kepada kaum Ansor. Hanya ada 2 orang Ansor yang mendapat pembagian tanah ini, yaitu Abu Dujana dan Sal bin Hunayf. Mereka memang sudah terdaftar sebagai orang-orang miskin. Sampai sebelum Bani Nadir terusir, sekretaris Rasulullah SAW adalah seorang Yahudi. Pengangkatan orang Yahudi ini bertujuan untuk memudahkan penulisan dan pengiriman surat dalam bahasa Ibrani dan Assyria. Akan tetapi setelah orang-orang Yahudi pergi, Rasulullah SAW khawatir apabila jabatan penting ini masih ada di tangan kaum orang di luar Islam. Karena itulah beliau memilih Zaid bin Thabit, seorang pemuda cerdas, untuk sekretaris beliau. Rasulullah SAW menugasi Zaid bin Thabit mempelajari kedua bahasa. Di kemudian hari, Zaid bin Thabit inilah yang mengumpulkan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar, dan dia pula yang kembali mengawasi pengumpulan Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Demikianlah untuk bab yang 105, kita bisa meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kita bisa tahu dan paham begitu berat perjuangan Rasulullah untuk mengajarkan Islam dengan dilawan oleh kaum munafik, yaitu kaum Yahudi. Dan jangan lupa selalu tingkatkan iman dan takwa kita untuk taat, hanya menyembah Allah SWT, menjalankan perintahnya, menjalankan sunnah Rasulullah, dan jangan lupa selalu beristighfar, berzikir, dan bersolawat. Insya Allah kelak Rasulullah akan memberikan syafaatnya di akhirat kepada kita semuanya.
Amin ya Rabbal Alamin. Dalam pembacaan dan penyampaian juga penyebutan nama, apabila ada kesalahan yang Umi ini perbuat, mohon bisa dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.